Kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kori Yohana dan teman-teman sekalian. Di pagi hari ini, kita akan membahas tentang proses manajemen resiko dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Azra Putri Anastasia, kemudian Sekar Ayu Kalila, dan Viradea Nasindi. Boleh di next? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian apa itu identifikasi resiko. Jadi, identifikasi resiko itu merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan dengan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk resiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk resiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan melihat potensi-potensi resiko yang sudah terlihat dan akan terlihat. Seorang manajer resiko telah mengidentifikasi dan mengukur resiko yang dihadapi perusahaannya sehingga ia harus memutuskan bagaimana menangani resiko tersebut. Ada dua pendekatan dasar untuk itu, yaitu yang pertama pengendalian resiko atau risk control, dan yang kedua yaitu pembelajaran resiko atau risk financing. Boleh di next aja. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang mengendalikan resiko atau risk control. Jadi menghindari resiko berarti eh, perusahaan menghindari resiko berarti perusahaan tidak bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggapnya beresiko pada perusahaan. Perusahaan menghindari harta, personel atau orang, atau kegiatan dari hal yang menimbulkan resiko tersebut. Contohnya kayak perusahaan atau tidak bersedia menerima tenaga kerja yang suka judi atau minuman keras agar terhindar dari tuntutan hukum pihak ketiga atau kemungkinan terjadinya kecelakaan. Seperti yang kita tahu, perusahaan-perusahaan sekarang juga kalau misalkan merekrut karyawan itu pasti membutuhkan SKCK, di mana hal itu untuk menghindari resiko tersebut. Nah, yang kedua itu yaitu mengendalikan kerugian. Jadi, mengendalikan kerugian atau loss control mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, meminimalisir kemungkinan atau probabilitas terjadinya kerugian, dan yang kedua yaitu mengurangi keparahan bila resiko kerugian memang terjadi. Yang ketiga ada pemisahan, di mana pemisahan resiko adalah penyebaran harta yang menghadapi resiko yang sama. Jadi penempatannya tidak dalam satu lokasi. Contohnya kayak perusahaan taksi yang menaruh taksi-taksinya dalam beberapa lokasi atau pool sehingga memperkecil kerugian bila terjadi kebakaran. Selanjutnya yaitu ada kombinasi atau polling, di mana kombinasi atau polling ini pada dasarnya sama pemisahan risiko, hanya menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan potensi kerugian yang mungkin dialami lebih dapat diramalkan. Contohnya kayak memperbanyak jumlah taksi tadi agar probabilitas terjadinya kecelakaan dapat diperkecil. Yang terakhir ada pemindahan resiko, di mana memindahkan harta atau kegiatan kepada pihak lain, misalnya kayak menggunakan pemasok bersedia menanggung resiko. Contohnya kayak mencari pemasok sayur mayur yang bersedia menanggung jika sayur mayur busuk dalam perjalanan. Nah, yang kedua ini ada pembelanjaan resiko atau risk financing, di mana risk financing adalah pemindahan resiko dengan pembiayaan. Hal ini berarti perusahaan perlu menyiapkan dana khusus untuk membiayai resiko kerugian itu nanti bila terjadi. Risk financing dapat dilakukan dengan cara yang pertama transfer resiko kepada perusahaan non-asuransi, yang kedua transfer resiko kepada perusahaan asuransi, dan yang ketiga yaitu risk retention. Pada materi yang ketiga ini akan dibahas di bab selanjutnya, jadi kita next aja. Nah, yang selanjutnya ini ada cara mengidentifikasi resiko. Mengidentifikasi resiko merupakan proses penganalisaan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan resiko atau kerugian yang potensial yang menentang perusahaan. Untuk itu diperlukan yang pertama suatu checklist daripada semua kerugian potensial yang mungkin bisa terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan. Untuk menggunakan checklist itu diperlukan suatu pendekatan yang sistematis untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam checklist itu yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dianalisis.
Nah, kedua langkah tersebut harus dijalankan oleh manajer risiko sehingga dapat menyusun strategi komprehensif untuk menanggulangi semua kerugian potensial. Manajer yang tidak melakukan kedua hal tersebut terpaksa harus percaya saja pada jasa agen asuransi, broker, atau konsultan. Checklist kerugian potensial sangat penting dan bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan usaha secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja. Boleh di-next? Nah, ini ada manfaat checklist dari kerugian potensial, yaitu yang pertama meningkatkan manajer tentang manajer tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa perusahaan. Yang kedua, sumber informasi yang menggambarkan berbagai metode yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi resiko potensial perusahaan. Yang ketiga itu bahan pembanding dalam review dan evaluasi program penanggulangan resiko periode-periode lalu. Nah, checklist atau daftar kerugian potensial dibuat dengan menggunakan sumber internal dan sumber eksternal. Sumber eksternal antara lain dari perusahaan asuransi, badan penerbit asuransi, dari asosiasi manajemen, dari kepolisian, dan pelanggan. Sementara sumber internal adalah informasi yang berasal dari fungsi perusahaan, yaitu kayak fungsi akunting, marketing, produksi, engineering, dan maintenance, dan fungsi human resource management. Boleh di-next? Nah, kita akan membahas masing-masing dari fungsi internal. Yang pertama yaitu informasi dari fungsi akunting. Informasi dari bagian akunting antara lain pencegahan antara penggelapan oleh pegawai melalui tindakan internal, kontrol, dan internal audit. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan pengukuran exposure kerugian terhadap harta melalui rekening aset bagian akunting. Dan yang ketiga yaitu resiko piutang dan alokasi cadangan dana exposure kerugian piutang melalui penilaian rekening seperti rekening piutang. Berdasarkan hal-hal yang dilakukan bagian dari fungsi akunting ini, manajer risiko dapat memperoleh informasi guna mengidentifikasi berbagai risiko potensial. Yang kedua, ini ada informasi dari fungsi keuangan, di mana manajemen risiko banyak dipengaruhi oleh keputusan fungsi keuangan, antara lain karena yang pertama, manajer risiko itu biasanya bawahan direktur keuangan. Yang kedua, bagian keuangan menganalisis pengaruh turunnya profit dan cash flow karena dapat menghalangi tujuan perusahaan. Kegiatan seperti ini juga tercantum dalam program manajemen risiko. Dan yang ketiga yaitu dalam menetapkan apakah perusahaan akan membeli peralatan yang mahal atau gedung baru, maka manajer keuangan seharusnya mempertimbangkan risiko murni yang tercipta karena tindakan tersebut. Berdasarkan hal-hal yang dilakukan bagian dari fungsi keuangan ini, manajer risiko dapat memperoleh informasi guna mengidentifikasi berbagai risiko potensial. Yang ketiga yaitu ada informasi dari fungsi marketing, di mana salah satu kegiatan marketing yang dapat menciptakan risiko misalnya kayak risiko tanggung-gugat. Misalnya perusahaan dituntut oleh pihak luar berkenaan dengan penggunaan packaging yang tidak memenuhi syarat. Demikian juga misalnya dalam mengangkut produk ke pelanggan, mengandung berbagai macam resiko. Itulah sebabnya bagian marketing merupakan sumber informasi untuk checklist yang dibuat oleh manajer resiko. Selain bagian marketing juga harus selalu waspada terhadap resiko yang mungkin timbul pada setiap aktivitas marketing. Boleh di-next? Nah, yang keempat ini ada informasi dari fungsi produksi, di mana kegiatan produksi juga banyak menciptakan risiko dalam mendesain atau membuat produk atau memberikan servis pekerja seringkali diekspos pada kecelakaan kerja. Demikian pula produk atau servis yang dijualnya mungkin juga bisa menciptakan kerusakan atau kecelakaan badan bagi pemakainya. Hal ini menyebabkan perusahaan harus selalu siap sedia menghadapi tuntutan hukum dari pihak ketiga. Inilah sebabnya bagian produksi juga merupakan informasi untuk checklist yang dibuat oleh manajer risiko. Yang kelima yaitu informasi dari fungsi engineering dan maintenance. Bagian ini bertanggung jawab untuk desain pabrik, maintenance, dan melaksanakan fungsi perawatan gedung pabrik dan peralatan yang semuanya sangat vital untuk mencegah, mengurangi frekuensi, dan keparahan kerugian. Oleh sebab itu, fungsi ini penting untuk membuat checklist oleh manajer risiko. Dan yang terakhir ada informasi dari fungsi human resource management, di mana bagian
bagian ini mempunyai banyak tanggung jawab di bidang resiko. Contohnya yang paling jelas adalah perancangan instalasi dan administrasi program-program kesejahteraan pegawai. Bagian ini biasanya bertugas mengadakan perundingan dengan serikat kerja, menetapkan hak dan kewajiban serta kesejahteraan. Oleh sebab itu, fungsi ini penting untuk pembuatan checklist oleh manajer resiko. Boleh di next? Nah, pembahasan saya yang terakhir di sini ada metode identifikasi resiko. Ada beberapa metode yang dilakukan untuk identifikasi resiko. Yang pertama yaitu dengan kuesioner atau kuesioner analisis resiko. Analisis ini mendistribusikan kuesioner tentang pengamatan resiko dan prosedur manajemen resiko kepada karyawan dan relawan. Oleh orang dalam organisasi mungkin menyadari resiko yang sebelumnya tidak ditemukan dalam audit manajemen resiko. Kuesioner manajemen risiko dapat membantu atau meningkatkan peristiwa tertentu atau mendorong orang untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang risiko yang dirasakan. Yang kedua ada HAZOP atau Hazard Operability Study yang merupakan analisis bagian sistem satu persatu dan menjelaskan bagaimana kondisi ideal untuk suatu sistem. Langkah awal yang dilakukan dapat berupa gambar teknis atau informasi lain dari sistem tersebut. Selanjutnya adalah pembuatan atau flowchart, di mana membuat analisis catatan atau statistik mengenai berbagai macam kerugian yang telah diderita. Dari catatan-catatan tersebut akan dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis resiko. Yang keempat yaitu interaksi, keberhasilan manajer resiko dalam mengidentifikasi resiko terutama bertanggung pada kerjasama yang erat dengan bagian-bagian lain. Manajer bagian-bagian ini secara konstan menjadi awas terhadap resiko yang dihadapi. Interaksi itu bisa meliputi memperoleh pemahaman yang sempurna dari kegiatan suatu bagian, mengidentifikasi kerugian potensial yang ditimbulkan oleh bagian itu, maka manajer resiko sering mengunjungi manajer serta dapat mengadakan tanya jawab langsung dengan pegawai. Yang kedua, bisa dengan laporan lisan maupun tertulis dari tiap bagian, baik atas inisiatif sendiri maupun sebagai laporan rutin yang memberi informasi yang up to date mengenai perkembangan yang relevan. Selanjutnya yang kelima yaitu cara yang inspeksi langsung, yaitu cara yang dilakukan dengan menginspeksi langsung di tempat operasi dari pemeriksaan atau pengamatan itu. Manajer dapat mempelajari kenyataan-kenyataan di lapangan yang akan sangat bermanfaat bagi upaya penanggulangan resiko. Boleh di next? Selanjutnya ada statistik kerugian. Pendekatan statistik kerugian dapat memberikan petunjuk tentang kerugian yang telah lalu dan kerugian mana yang antaranya sering terjadi. Selanjutnya ada interaksi eksternal, di mana interaksi eksternal dilakukan dengan mengadakan hubungan dengan perseorangan, terutama pihak-pihak yang dapat membantu dalam penanggulangan risiko. Selanjutnya ada brainstorming, di mana metode ini dilakukan untuk menukar pikiran di antara tim, di mana setiap diminta untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan risiko. Setiap orang mungkin bisa menuliskan 3-5 peristiwa yang mengandung resiko di areanya masing-masing. Dimulai dari resiko utama hingga resiko lebih kecil yang merupakan bagian dari resiko utama tersebut. Di papan tulis, orang pertama dapat menulis di baris pertama, dilanjut dengan orang berikutnya untuk menghindari duplikasi dan menghemat waktu. Keuntungan dari metode ini adalah masukan dari seseorang dapat memicu timbulnya masukan lain dari orang berikutnya. Dan yang terakhir yaitu pengalaman pribadi. Jadi bisa bikin sebuah daftar yang berisi resiko-resiko berdasarkan pengalaman masa lalu atau pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari proyek sejenis. Bisa dilakukan pemetaan kategori resiko dari seluruh resiko yang telah diidentifikasi tersebut. Tahapan dalam melakukan identifikasi resiko itu, identifikasi resiko pengalaman pribadi ini bisa dilakukan dengan membentuk tim. Jadi dapat membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi resiko yang meliputi manajer, anggota, tim manajer resiko, ahli dari luar tim yang menguasai, dan ahli manajemen resiko.
Yang kedua yaitu dengan pengumpulan informasi, di mana proses identifikasi resiko mulai dengan pengumpulan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan resiko. Pada umumnya sebagian besar proses identifikasi resiko dimulai dengan mempelajari isu-isu dan hal-hal yang menjadi perhatian tim pengembang, misalnya daftar identifikasi resiko. Resiko adalah manajemen, organisasi, peraturan pemerintah, pihak ketiga, kondisi ekonomi, dan lingkungan. Yang terakhir yaitu ada analisis sumber, di mana dalam analisis sumber terdapat dua penyebab resiko, yaitu faktor resiko internal dan faktor resiko eksternal. Nah, faktor resiko internal ini yang menjadi penyebab berasal dari manusia. Resiko seperti ini biasanya timbul karena ketidakcukupan kompetensi seperti masalah keuangan, organisasi, karyawan, lingkungan kerja, dan masalah-masalah lain yang tidak menunjang waktu pencapaian yang diharapkan. Yang terakhir yaitu ada faktor resiko eksternal, di mana faktor resiko yang berhubungan dengan lingkungan di luar kendali manusia biasanya berhubungan dengan lingkungan di luar perusahaan yang dapat diprediksi sejak awal. Untuk melakukan pekerjaan itu semua, seorang manajer resiko dapat melakukan sendiri, menugaskan kepada bawahan atau anak buahnya, atau menggunakan jasa pihak ketiga seperti konsultan manajemen, broker asuransi, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Kalau penggunaan jasa dari pihak ketiga tersebut, di samping ada kelemahannya, juga ada untungnya, karena umumnya pihak ketiga itu sudah profesional di bidangnya, sehingga hasilnya akan lebih lengkap dan lebih objektif. Sedangkan kelemahannya yaitu biayanya nggak murah. Sedangkan bila menggunakan jasa broker atau perusahaan asuransi, identifikasinya akan lebih diarahkan pada resiko potensial yang dapat dialihkan, terutama yang sesuai dengan bidangnya. Boleh di next? Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Sekar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi risiko. Jadi klasifikasi risiko ini adalah sebuah tahap dalam proses manajemen risiko. Jadi pada tahap klasifikasi ini, perusahaan, organisasi, atau individu akan mengelompokkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi ke dalam berbagai kategori atau klasifikasi tertentu berdasarkan beberapa karakteristik atau atribut tertentu. Bisa di next. Klasifikasi risiko ini juga menjadi salah satu bagian yang penting karena klasifikasi risiko ini dilakukan untuk mengorganisasikan risiko-risiko tersebut sehingga perusahaan atau organisasi dapat lebih mudah untuk memahami risiko, menganalisis risiko, dan pengelolaan terhadap risiko tersebut. Klasifikasi risiko juga membantu dalam menentukan tingkat kepentingan risiko, merumuskan strategi pengelolaan risiko apa yang sesuai, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Bisa di next. Klasifikasi risiko ini dibagi berdasarkan berbagai karakteristik atau atribut yang sesuai. Suatu organisasi perlu menentukan bagaimana kriteria yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan risiko. Kriteria yang digunakan dapat berupa jenis risiko, sumber risiko, tingkat risiko, atau faktor lain yang relevan dengan tujuan organisasi. Nah, di sini klasifikasi risiko dibagi menjadi 3, yaitu pertama berdasarkan konsekuensi risiko, yaitu risiko yang dilihat atau difokuskan pada dampak atau hasil yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terwujud. Jadi dalam kategori ini risiko-risiko itu dikategorikan berdasarkan sejauh mana dampak yang mempengaruhi organisasi atau proyek. Terus yang kedua berdasarkan jenis risiko. Karakteristik klasifikasi risiko berdasarkan jenis risiko adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengkategorikan risiko-risiko berdasarkan sifat atau karakteristik tertentu yang dimiliki. Terus yang ketiga ada dampak risiko, yaitu berdasarkan dampak atau pengaruh dari risiko yang memungkinkan memberikan dampak pada berbagai aspek. Bisa di next. Nah, yang pertama berdasarkan konsekuensi, yaitu sejauh mana pengaruh dari resiko jika suatu resiko tersebut terwujud. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, resiko yang ringan. Jadi resiko ini tuh memiliki dampak yang rendah
tapi masih memerlukan perhatian dan juga tindakan mitigasi juga diperlukan. Contohnya misalnya terjadi gangguan dari jaringan komputer di mana sistem jadi penurunan produktivitas sekarang tidak bisa melakukan pekerjaan. Terus yang kedua itu kategori sedang. Jadi risiko ini memiliki dampak yang moderat terhadap tujuan atau kegiatan. Tindakan mitigasi biasanya diperlukan untuk mengurangi dampaknya. Contohnya misalnya ada keterlambatan dalam pengiriman bahan baku yang dapat mempengaruhi jadwal produksi. Terus yang ketiga ada kategori berat. Di kategori ini itu memiliki dampak yang signifikan dan memerlukan tindakan mitigasi yang serius. Dampak ini biasanya memiliki kerugian terhadap finansial atau reputasi dari sebuah perusahaan atau organisasi. Contohnya misalnya ada kebakaran di suatu pabrik. Nah, kebakaran ini tuh menyebabkan kerusakan terhadap berbagai macam peralatan. Jadi tidak bisa melakukan produksi sehingga terjadinya penurunan produksi yang signifikan. Terus yang terakhir ada kategori berat, yaitu resiko yang memiliki dampak yang sangat signifikan atau bahkan mengancam kelangsungan hidup organisasi atau proyek. Tindakan mitigasi yang mendalam dan rencana krisis sangat diperlukan dalam kategori ini. Contohnya adanya potensi bencana alam seperti gempa bumi, di mana ketika terjadi bencana alam ini yang rusak bukan hanya sebuah organisasi, tapi memiliki jangkauan yang lebih luas, bahkan juga bisa merusak fasilitas produksi utama. Bisa di next. Terus selanjutnya berdasarkan jenis klasifikasi berdasarkan jenis risiko ini dibagi menjadi dua, yaitu ada risiko murni dan risiko spekulasi. Risiko murni itu adalah risiko yang terjadi tanpa adanya peluang atau keuntungan diharapkan. Sedangkan kalau risiko spekulasi itu adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan. Jadi jika risiko itu terjadi dapat memberikan peluang sebuah keuntungan. Risiko spekulasi ini biasanya berhubungan dengan kejadian investasi atau bisnis. Bisa di next. Yang pertama resiko murni. Resiko murni ini juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada property losses atau kerugian atas hak milik. Jadi kerugian ini tuh kerugian seperti kerugian aspek fisik atau aset yang dimiliki oleh individu atau perusahaan atau organisasi. Kerugian property losses ini juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada kerugian langsung atau kerugian yang langsung dirasakan dari suatu peristiwa. Biasanya kerugian langsung ini itu merujuk pada kerugian finansial. Contohnya itu misalnya terjadi kerusakan terhadap sebuah mesin produksi, di mana suatu perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan baru atau biaya untuk perbaikan mesin produksi. Terus yang kedua, kerugian tidak langsung. Itu kerugian yang timbul dari akibat kerugian langsung. Biasanya kerugian tidak langsung ini itu tidak langsung merujuk kepada kerugian finansial. Contohnya misalnya kerusakan terhadap alat produksi, contohnya kulkas, di mana kulkas tersebut itu digunakan untuk menyimpan berbagai macam bahan baku untuk produksi. Tapi karena kulkas tersebut rusak, juga merusak bahan baku yang digunakan untuk produksi. Terus yang ketiga itu kerugian pendapatan atau loss of income. Itu adalah kerugian finansial yang timbul karena pendapatan yang diharapkan tidak tercapai akibat peristiwa tertentu. Contohnya itu adalah kehilangan pendapatan yang dihasilkan dari produksi yang terhenti atau penghentian operasional. Terus risiko murni yang kedua itu ada liability losses. Itu adalah kerugian yang timbul karena harus memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan. Contohnya seseorang yang harus membayar denda karena melakukan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian kepada orang lain. Terus yang ketiga ada personal losses, yaitu kerugian resiko yang menimpa karyawan atau personal dalam organisasi atau perusahaan. Di mana ini ketika suatu karyawan ini mendapatkan cedera saat bekerja
atau bahkan kematian. Jadi perusahaan harus memberikan biaya dari risiko tersebut. Bisa di next. Terus selanjutnya ada resiko spekulasi. Spekulasi ini juga dibagi menjadi beberapa konteks. Yang pertama, risiko pasar, yaitu risiko yang terkait dengan fluktuasi harga atau nilai aset dalam pasar keuangan. Risiko pasar itu biasanya mencakup risiko saham, suku bunga, mata uang, dan juga komoditas. Contohnya misalnya harga saham di suatu perusahaan itu mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Terus yang kedua ada risiko kredit, itu terjadi ketika pihak yang beridentifikasi gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran atau pengembalian dana. Contohnya, kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan debitur karena tidak bisa membayar cicilan dan bunga hutangnya, sehingga perusahaan mengalami kerugian karena piutang daging yang tidak terbayar. Terus yang ketiga ada resiko likuiditas, yaitu di mana suatu aset itu tidak dapat dijual dengan mudah atau diperdagangkan sesuai dengan harga yang wajar karena kurangnya pembeli di pasar, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menjual atau mengamankan likuiditas yang dipergunakan. Contohnya suatu perusahaan yang kekurangan kas, mereka menjual asetnya seperti tanah, tetapi kesulitan menjual karena kurangnya peminatan. Jadi terus yang keempat ada risiko operasional, yaitu risiko yang terkait dengan gangguan dalam operasi bisnis atau investasi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Contohnya komputer perusahaan yang terkena virus sehingga operasi perusahaan terganggu, di mana prosedur pengendalian perusahaan ini tidak memadai sehingga bisa terjadi permasalahan tersebut. Bisa di next. Terus yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan dampak resiko, yaitu pendekatan yang memungkinkan organisasi untuk memenuhi bagaimana resiko tersebut dapat memenuhi berbagai aspek. Sini ada aspek yang bisa dilihat. Yang pertama ada aspek company. Jadi klasifikasi berdasarkan dampak pada perusahaan. Jadi bagaimana resiko tersebut itu dapat mempengaruhi kesehatan atau kinerja dari perusahaan. Contohnya pengambilan keputusan strategis yang buruk bisa berdampak besar pada pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, klasifikasi environment. Jadi klasifikasi resiko ini itu berdasarkan dampak risiko kepada lingkungan yang mempertimbangkan risiko-risiko tersebut pada ekosistem atau lingkungan alam. Contohnya, perusahaan yang menghasilkan limbah berbahaya dapat menghadapi resiko lingkungan jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik. Terus yang ketiga, ada dampak kepada market. Klasifikasi resiko berdasarkan dampak pada pasar, menilai bagaimana risiko tertentu dapat mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan di suatu pasar. Contohnya, terjadi persaingan antara perusahaan di pasar. Karena jika perusahaan tersebut tidak bisa beradaptasi, maka perusahaan tersebut akan kalah dalam persaingan pasar. Terus yang keempat, ada dampak pada individu. Jadi resiko ini mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan spesifik atau tugas yang dijalani oleh suatu individu. Contohnya jika individu tersebut mengalami kendala seperti kayak masalah kesehatan, di mana individu tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, maka akan mempengaruhi kemampuannya juga dalam memenuhi tanggung jawab pekerjaannya. Bisa di next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke metode pengukuran resiko. Jadi tadi dari tahapan utamanya yaitu identifikasi resiko, kemudian klasifikasi, kita bakal masuk ke gimana sih caranya kita itu bisa mengukur resiko. Seberapa besar atau kecil resiko itu dengan cara melihat kira-kira tinggi rendahnya itu berapa, dampaknya gimana, dan juga prioritas resiko yang harus diprioritasin itu yang mana gitu. Nah, buat apa sih tujuan pengukuran resiko ini? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait karakteristik resiko. Yang kedua itu adalah untuk mengukur
tingkat besar kecil resiko. Dan yang ketiga itu adalah untuk menentukan kira-kira pengaruh resiko terhadap individu atau perusahaan itu bagaimana gitu. Nah, risiko pengukurannya juga memiliki manfaat. Ada 3 di sini berdasarkan Dione 2013, yaitu adalah untuk mengukur tingkat kepentingan dari risiko yang dihadapi, serta untuk mengumpulkan data bagi manajer risiko dalam menentukan metode terbaik untuk mengelola atau menangani risiko. Bisa di next. Nah, di sini ada banyak banget metode-metode buat mengukur resiko. Nah, tapi di sini saya bakal bahas sekitar 7 aja, dan ini tuh yang paling umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, jadi berdasarkan Wardana di jurnal pada tahun 2020 itu ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk mengukur resiko. Di antaranya yaitu distribusi probabilitas, nosional, sensitivitas, value at risk atau VAR, matriks frekuensi, dan juga sertifikasi risiko, serta analisis skenario. Nah, berdasarkan buku Profesor Cory Yohana tahun 2019, itu ada teknik yang namanya estimated maximum loss. Nah, ini kita bakal bahas satu-satu di presentasi ini. Boleh di next. Oke, jadi yang pertama itu adalah distribusi probabilitas. Nah, tujuannya itu adalah untuk memberikan gambaran kualitatif tentang kira-kira tuh seberapa mungkin sih atau seberapa sering itu suatu kejadian akan terjadi gitu di masa yang akan datang. Dan kunci utamanya adalah di sini tuh untuk distribusi probabilitas ini tuh mengukur kira-kira perbandingan antara jumlah kejadian yang terjadi atau spesifik itu terhadap seluruh potensi atau kemungkinan kejadian yang akan terjadi gitu. Nah, untuk rumusnya itu ada 2. Rumusnya itu yang pertama yang buat tanpa bobot atau pengukuran gitu, itu menggunakan rumus probabilitas sama dengan subset atau event, dalam arti kejadian spesifiknya itu dibandingkan dengan jumlah semua kemungkinan kejadian. Jadi perbandingan antara kejadian terjadi terhadap kemungkinannya gitu. Nah, kalau untuk dengan bobot, dia kurang lebih sama, bedanya adalah kita kalikan dengan bobot pengukurannya gitu. Jadi mungkin kalau misal mau lebih gampangnya, di sini saya kasih contoh di slide selanjutnya, boleh di next. Nah, di sini ada contoh kasus gitu. Contoh kasus di mana tuh di tahun 2010 itu ada 1000 kejadian kecelakaan yang terjadi di daerah Bekasi gitu. Dan dari 1000 itu setelah dihitung-hitung, 100 diantaranya itu adalah kecelakaan dari mobil pribadi. Dan 900-nya itu adalah mobil penumpang umum, kayak misalnya mungkin bus-bus atau kendaraan umum lainnya gitu. Nah, di sini tuh dari contoh soal itu, mobil pribadi itu dikasih bobot 2, sementara mobil penumpang umum itu dikasih bobot 1 gitu. Nah, sekarang kita mengukur kira-kira tuh probabilitas kecelakaan yang melibatkan mobil pribadi itu berapa gitu. Jadi, kemungkinan kecelakaan dari mobil pribadi itu berapa dihitung dengan 2 cara, yaitu tanpa bobot dan juga dengan bobot. Nah, kalau tanpa bobot itu kita tinggal menghitung perbandingannya aja gitu. Jadi kan 2010 itu kan ada kecelakaannya itu ada 100 gitu kan buat mobil pengguna pribadi gitu. Nah, itu dibandingin nih sama kejadian keseluruhan, baik yang pribadi maupun penumpang umum gitu. Jadi 100/1000 itu kita bagi dengan hasil 0,1 itu kita kali 100%. Nah, hasilnya itu adalah pada tahun 2010 itu ada probabilitas gitu bahwa kecelakaan terjadi itu adalah sebesar 10%. Nah, kalau yang untuk dengan bobot itu kita cukup kalikan aja dengan bobotnya gitu. Jadi dari bobot yang pribadi itu kan, mobil pribadi itu kan ada 2 gitu ya, bobotnya 2. Kalau penumpang umum kan 1 gitu kan. Nah, itu kita kali aja masing-masing dan dibandingkan gitu, dan hasilnya itu adalah 18,18%. Jadi, untuk yang tanpa bobotnya itu adalah 10% dan yang untuk dengan bobotnya itu adalah 18,18% untuk probabilitas dari kecelakaan, yang melibatkan mobil pribadi, seperti itu. Boleh di next. Terus di sini ada
metode nasional untuk mengukur resiko. Jadi kalau untuk metode nasional ini, dia ini adalah metode yang dimana dia itu mengukur jumlah pokok dari kontrak sebagai dasar untuk mengukur resiko. Nah, contoh gampangnya, misalnya ada sebuah bank gitu, sebuah bank di mana dia itu memberikan pinjaman sebesar 1 miliar ke pihak lain. Nah, otomatis kalau berdasarkan pendekatan nasional ini, maka pinjaman yang diberikan sebesar 1 M itu adalah risiko yang mungkin akan ditanggung oleh bank gitu. Karena itu ada risiko kreditnya dia. Dia akan memberikan pinjaman ke orang lain gitu kan. Otomatis risiko kreditnya itu adalah 1 M itu. Nah, kalau dengan konteks contoh soal seperti ini, maka nasional itu adalah jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain gitu. Dan jumlah ini adalah risiko kredit yang mungkin akan terjadi kepada bank gitu. Misalnya ada kan kalau misalnya si peminjam itu belum membalikan uangnya dalam jangka waktu tertentu. Bisa di next. Nah, yang ketiga di sini ada sensitivitas. Ada sensitivitas. Nah, jadi untuk sensitivitas ini adalah pengukuran yang didasarkan pada exposure, dalam arti objek yang rentan terhadap resiko terhadap perubahan faktor tertentu. Contohnya ini adalah DOL. DOL itu adalah degree of operating leverage, yang dimana dia itu mengukur kira-kira persentase perubahan dari laba operasi terhadap perubahan penjualan itu bagaimana gitu. Kayak misalnya kan ada kenaikan penjualan nih di perusahaan kecil, misal UMKM gitu. Kalau misal kenaikan penjualannya misal naik, itu maka akan memengaruhi laba operasi sebesar apa gitu. Apakah labanya akan naik, apa ikut turun. Nah, sebenarnya kalau secara konsep ini pasti kalau misal laba kalau kenaikan penjualan terjadi otomatis kan pasti laba bakal naik gitu kan. Tapi kalau dalam konteks DOL ini, dia ini yang mengukur kira-kira seberapa perbandingannya itu seberapa gitu. Kalau misalnya naik 1%, kira-kira naik dari segi laba itu berapa gitu. Nah, buat mengukur ini tuh kita pakai rumus DOL, yaitu persentase perubahan dari EBIT atau earning before interest and tax terhadap persentase perubahan penjualan. Nah, untuk contohnya di sini saya berikan di slide selanjutnya, boleh di next. Nah, di sini ada contoh dari DOL. Di sini saya mengambil contoh dari laporan keuangan PT Indofood yang dimana tuh menggunakan laporan laba rugi. Gitu. Nah, di sini kalau kita mengukur kira-kira tuh DOL dari laporan ini tuh berapa, kita bisa lihat dari pertama itu adalah EBIT-nya. Jadi tuh EBIT itu didapatkan pada kalau kalian lihat di bagian foto tabelnya itu di bagian bawah itu ada laba sebelum beban pajak penghasilan gitu. Nah, di 2019 itu untuk laba sebelum beban pajak penghasilan itu ada sekitar 4,235 juta, 4.200 ribuan, dan untuk 2018 itu adalah 3.610.000. Jadi ada peningkatan dari tahun 2018 ke 2019. Nah, untuk EBIT-nya itu berarti adalah di tahun 2019 itu adalah 4,235 juta. Dan untuk 2018 itu adalah 3,6 juta gitu. Nah, kita mau membandingkan nih kira-kira perubahannya itu seberapa besar terhadap penjualannya. Nah, untuk penjualan itu kita bisa lihat dari penjualan neto. Di bagian paling atas gambar itu ada penjualan neto. Nah, untuk penjualan netonya itu di tahun 2019 itu adalah 38,6 juta. Kalau untuk 18-nya itu adalah 35,99 juta. Nah, ini kita masing-masing kita kurangin nih. Jadi dari 2019 ke 2018 itu kita kurangin dari segi EBIT dan juga dari segi penjualannya. Nah, itu kita kurangin buat mendapatkan persentase atau selisih dari perubahan itu gitu. Nah, otomatis kita dapetin hasil nih bahwa untuk EBIT dan juga penjualan kalau kita gunakan rumus DOL tadi itu menghasilkan 0,17 untuk perbandingan dari 2019 ke 2018-nya. Nah, setelah itu kita bagi nih. Jadi ada perubahan EBIT kan di sini tuh bisa tulis 0,17 kalau buat yang EBIT. Kalau buat yang
penjualan itu adalah 0,07 gitu kan. Untuk perhitungan di bagian kotak merahnya itu kita bagi masing-masing. Jadi hasilnya itu adalah 2,39. Nah, artinya apa? Kalau misalnya nih ada kenaikan penjualan 1% misalnya, itu bakal ngakibatin laba operasi itu naik juga sebesar 2,39%. Tapi kalau misalnya ada penurunan penjualan sebesar 1%, itu bakal akibatin labanya itu bakal turun juga sebesar 2,39%. Boleh next. Nah, kemudian di sini ada value at risk atau VAR. Jadi untuk VAR ini adalah pengukuran risiko yang dimana dia itu melibatkan estimasi potensi kerugian maksimal pada investasi selama periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Jadi ada dua kata kunci di sini yaitu estimasi potensi kerugian maksimal sama tingkat kepercayaan tertentu gitu. Nah, contoh gampangnya adalah misalnya nih ada sebuah portofolio gitu, portofolio yang dimana tuh pemegang portofolio ini tuh dia ngukur nih kira-kira ngukur kalau misalnya VAR dari portofolio dia itu dengan tingkat kepercayaan dia terhadap portofolio itu sebesar 99% itu udah 1 miliar gitu. Artinya apa? Kalau misalnya nih VAR 1 miliar itu dengan tingkat kepercayaan 99% itu menunjukkan bahwa ada 99% keyakinan bahwa kerugian yang akan dicapai dalam kondisi misalnya normal di masa yang akan datang gitu atau pada periode tertentu itu nggak bakal melebihi dari 1 miliar. Tapi masih ada satu kemungkinan nih kalau misalnya kerugian itu bakal lebih dari angka tersebut gitu. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada metode pengukuran dengan matriks frekuensi dan signifikansi resiko. Jadi, kalau untuk metode ini tuh kita menggunakan matriks gitu buat mengukur probabilitas atau konsekuensi dan atau konsekuensi terhadap risiko gitu. Nah, contoh matriks itu ada di sebelah kanan gambar, tapi buat lebih gampangnya di sini mungkin saya bakal kasih contoh gimana sih cara kita itu bisa baca matriks dari manajemen dari resiko ini dan gimana implementasi biasanya buat di kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Jadi itu di sini ada matriksnya gitu ya. Ada kotak sini, kotak yang tengah itu adalah matriks resiko. Nah, jadi mungkin kalau misalnya lebih gampangnya itu di sini saya mau kasih contoh. Jadi ini adalah semacam kejadian-kejadian yang mungkin akan dihadapi oleh seseorang ketika misalnya dia itu ingin melaksanakan suatu tindakan gitu. Jadi anggaplah ada anak perempuan gitu. Anak perempuan dia itu misalnya mau nyebrang jalan. Mau nyebrang jalan, tapi di sini saya bakal kasih 4 skenario. 4 skenario di mana tuh yang pertama jalannya itu sepi. Sepi tapi ada pesepeda yang lewat. Tapi itu cuma satu aja gitu. Jadi kayak jalanan itu sepi dan juga jarang dilalui orang. Bahkan kalau misalnya ada pun biasanya itu cuma ada pesepeda yang lewat gitu. Kalau kita lihat di gambar yang paling bawah sebelah kiri bawah itu ada satu pesepeda gitu kan. Anggaplah si anak ini tuh mau nyebrang dan ada pesepeda yang lewat tiap 5 menit. Nah, otomatis kalau misalnya kita menghitung resiko tabrakan atau resiko kecelakaan dari misalnya anak perempuan itu pasti bakal probabilitasnya itu kecil gitu. Kemungkinan kecelakaannya kecil. Kenapa? Karena satu, jalanannya itu sepi. Yang kedua, yang lewat tuh cuma pesepeda yang ibaratnya tuh kayak jarang lewat aja gitu. Nah, tapi untuk konsekuensinya adalah pesepeda ini tuh kalau misalnya nabrak si anak itu bakal menimbulkan konsekuensi yang kecil gitu karena ibaratnya cuma ditabrak sepeda gitu kan. Nah, terus yang kedua, misalnya nih dengan skenario yang sama, si anak ini mau lewat, tapi itu posisi jalanannya itu rame dengan pesepeda gitu. Dengan pesepeda kita lihat gambar di atasnya yang pesepeda tadi, di sebelah kiri atas itu ada banyak pesepeda gitu yang lewat. Nah, si anak ini mau nyebrang dengan kondisi jalan seperti itu. Otomatis adalah kemungkinan ya tertabrak itu kecil, besar gitu, besar, high. Kemungkinan itu besar, tapi konsekuensinya itu adalah kecil, akan tertabrak oleh sepeda gitu.
Nah, beda ceritanya kalau misalnya tuh jalanannya itu sepi, tapi ada truk gitu, satu truk atau beberapa truk yang nggak gitu banyak jalan itu lewat. Nah, kalau misalnya si anak ini mau nyebrang jalan, ya truk itu memiliki kemungkinan kecil gitu buat nabrak si anak itu. Tapi kalau misalnya ketabrak beneran, itu bakal nimbulin konsekuensi atau dampak yang besar gitu. Karena ketabrak truk gitu kan, beda sama sepeda yang tadi. Nah, contoh yang keempat adalah misalnya kita lihat di gambar yang sebelah kanan atas itu adalah uh, likelihood-nya yang high dan juga konsekuensinya high itu misalnya adalah si anak ini mau nyebrang tapi kondisi jalannya itu ramai dengan truk gitu. Otomatis kemungkinan bahwa dia itu akan tertabrak oleh truk itu dengan kondisi jalan ramai itu adalah besar gitu kan. Tapi dan juga konsekuensinya itu bakal gede karena dia tertabrak oleh truk seperti itu. Boleh the next. Nah, selanjutnya di sini adalah analisis skenario. Jadi ini adalah metode untuk mengukur kira-kira tingkat risiko itu berapa melalui analisis situasi yang mungkin terjadi dan juga berkaitan dengan kemampuan manajer atau pemimpin organisasi untuk meramalkan potensi kejadian masa depan dan juga mengestimasi sejauh mana sih dampak kerugiannya gitu. Nah, di sini untuk contohnya itu saya ambil dari buku skenario analisis gitu. Jadi dia ini emang buku yang membahas tentang skenario analisis. Nah, di sini tuh ada contoh, misalkan ada perusahaan namanya PT AWX. Nah, PT AWX ini adalah perusahaan bergerak di bidang fashion. Dan dia ini adalah perusahaan yang bergeraknya tuh udah cukup lumayan lama gitu, dari tahun misalnya 1950-an. Otomatis kan sekitar ya 70 tahunan gitu kan udah bergerak gitu. Nah, perusahaan ini tuh dia memprediksi nih bahwa tren fashion itu bakal balik ke era tahun 80-an gitu. Jadi orang-orang tuh mungkin bakal pakai pakaian yang tahun 80-an gitu dalam 1 tahun mendatang. Nah, tapi oleh karena itu, karena si perusahaan ini kan ini ya, nggak mau dong ketinggalan zaman gitu kan kalau misalnya nanti emang tren terjadi gitu. Otomatis itu harus menyiapkan berbagai macam strategi biar dia ini bisa mengantisipasi kejadian itu gitu. Nah, tapi dalam merumuskan skenario itu, si perusahaan ini tuh harus mempertimbangkan beberapa hal gitu yang mungkin terjadi dalam 1 tahun mendatang. Contohnya itu risiko bahwa mungkin akan terjadi penyusutan terhadap minat orang terhadap brand lokal gitu. Karena brand lokal tuh mungkin bisa dibilang dianggapnya si perusahaan itu akan semakin tergerus gitu. Karena orang-orang tuh bakal lebih tertarik dengan merek internasional gitu. Otomatis ini akan menjadi salah satu pertimbangan bagi si perusahaan dalam menjalankan strateginya dia. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan sama perusahaan ini gitu buat mencegah resiko itu dan juga kira-kira itu strategi apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan itu gitu. Nah, boleh di next. Boleh di next. Nah, oke. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan PT AWX gitu buat mengantisipasi perubahan tadi? Nah, dia ini bakal ngakuin 3 skenario atau bikin 3 rencana gitu buat masa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Skenario normalnya itu dia merasa bahwa dia itu harus bekerja sama dengan berbagai macam pemangku kepentingan untuk menghadapi persaingan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Karena kan ibaratnya brand-brand lokal itu mungkin akan tergerus gitu kan oleh persaingan internasional. Otomatis tuh itu bakal membuat persaingannya semakin ketat gitu kan. Nah, dia ini membuat skenario di mana tuh kita harus bekerja keras nih buat misalnya mengembangkan tim tenaga ahli desain dari produknya dia gitu biar nggak kalah saing gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia ngelakuin hal itu bakal nimbulin konsekuensi, di mana perusahaan itu mungkin emang bisa mengurangi persaingan yang ketat, tapi itu bakal nambah biaya ke si perusahaannya. Kenapa? Karena dia itu harus mengeluarkan biaya nih buat bayar tim desain, tim pemasaran, dan juga bahkan untuk riset pasar gitu. Nah, iya sih emang kan kayak
oke, strategi ini tuh bakal membuat dia itu semakin lebih unggul daripada yang lain, tapi konsekuensinya adalah dia tuh harus menanggung biaya yang lebih besar gitu. Nah, buat mencegah hal itu terjadi, maka dia itu melakukan dua strategi, preventif dan juga korektif gitu. Nah, preventifnya apa? Oke, kita bakal ngelakuin riset sesuai dengan yang tadi skenario awal, tapi kita bisa ngelakuin hal ini lebih dini gitu, lebih awal daripada brand-brand lain gitu. Karena itu juga bakal bikin biayanya dia itu mungkin lebih menurun gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kan yang tadi itu kejadian gitu, kejadian di mana misalnya uh, biayanya kayak melonjak, terus penghasilannya dia karena biaya itu jadi berkurang, mau nggak mau dia itu ngelakuin namanya strategi korektif, yang dimana tuh dia tetap akan memproduksi pakaian tahun 80-an, tapi dia itu segmentasiin buat non-milenial gitu. Kayak segmentasinya misalnya untuk baby boomer atau segmentasi big size gitu. Jadi dia menyediakan pakaian ukuran besar, dan itu bakal menjadi alternatif dia nih, kalau misalnya kan dia harus dihadapi dengan skenario seperti itu. Nah, untuk skenario kedua adalah misalnya uh, untuk skenario kedua itu ada skenario terbaik, yang dimana tuh misalnya nih si perusahaan itu udah menganggap bahwa oke, di masa yang akan datang itu konsumen itu bakal udah makin sadar nih buat mendukung brand dalam negeri gitu. Jadi otomatis itu nggak bakal menjadi sebuah masalah bagi si PT AWX gitu, karena konsumen itu bakal tetap suka sama brand dalam negeri gitu. Nah, tapi itu walaupun seperti itu skenario-nya, tetap aja ada konsekuensi gitu bagi si PT AWX, di mana karena adanya minat konsumen terhadap brand dalam negeri, itu bakal bikin penjualan mereka itu melonjak gitu di masa yang akan datang terkait produk pakaian 80-an ini gitu. Nah, takutnya adalah si PT AWX ini tuh nggak bisa mengendalikan jumlah permintaannya. Jadi takutnya tuh karena minatnya tinggi, permintaan melonjak, bahan bakunya itu susah didapat gitu. Dan takutnya itu adalah si PT AWX ini tuh susah buat memenuhi permintaan tersebut. Nah, makanya itu buat mencegah hal itu terjadi, si PT AWX ini tuh merekayasa sebuah strategi gitu, yang dimana tuh oke, kita kalau misalnya ada skenario kayak gitu, kita bisa cari bahan baku ini nih sejak saat ini gitu, sejak sebelum tren itu terjadi gitu. Dan kita juga bisa ngelakuin investasi nih ke tim riset, biar bisa memproduksi produknya sendiri, bahan bakunya sendiri gitu. Otomatis itu nggak bakal jadi masalah di masa yang akan datang gitu. Nah, tapi kalau misalnya andaikan skenario itu terjadi, permintaannya melonjak dan juga dia kesusahan bahan baku, nah dia itu bisa melakukan yang namanya strategi korektif, yang dimana tuh dia bisa strategi promosi strategi promosi dengan cara meningkatkan harga produk. Jadi tuh tetap ada orang-orang yang minat sama brand dia, tapi nggak banyak, cuma bisa memberikan penghasilan yang oke gitu buat mereka. Dan dia tuh bakal memposisikan dirinya itu sebagai brand yang limited edition gitu. Itu alternatif untuk korektifnya. Nah, tapi dia juga bikin skenario terburuknya nih. Kalau misalnya andaikan beneran terjadi gitu, pola pikir masyarakatnya itu masih tetap suka sama brand internasional gitu. Nah, apa sih yang harus dilakuin oleh PT AWX? Nah, si PT AWX ini mau nggak mau, dia tuh bisa melakukan strategi preventif, yang dimana tuh dia bisa mengikuti pameran fashion di dalam negeri dan juga di luar negeri gitu. Jadi ini menjadi strateginya dia buat uh, memamerkan inovasi desainnya dia. Jadi dia itu bisa dibilang uh, ambil start duluan gitu, dengan cara menarik orang-orang itu tertarik sama brandnya dia dari sejak sebelum tren itu muncul gitu. Begitu juga mereka ini bisa melakukan promosi di media sosial gitu, biar konsumen itu aware sama si brandnya PT AWX ini. Tapi kalau misalnya nih, andaikan skenario itu terjadi di masa depan gitu, bener-bener orang-orang tuh suka itu sama brand luar negeri dan nggak melirik produk lokal sama sekali, itu dia bisa lakukan yang namanya strategi korektif, yang dimana tuh mereka ini bisa melakukan model bisnis baru gitu. Jadi mereka ini bisa mungkin menambah segmentasi dari pasarnya mereka. Yang tadi itu cuma jual produk 80-an, dari misalnya baju atau dress itu mereka bisa bikin seragam gitu. Jadi itu bisa menambah jumlah ordernya mereka di masa yang akan datang. Boleh di next.
Dan yang ketujuh di sini adalah estimated maximum loss untuk mengukur resiko. Nah, di sini untuk estimated maximum loss ini tuh merujuk pada dampak ekonomis dari kerugian terhadap kehilangan harta milik, penurunan pendapatan, serta peningkatan biaya atau pengeluaran perusahaan. Nah, untuk mengukur ini, perusahaan itu bisa menggunakan rumus AML atau S besar kecil resiko dikali frekuensi. Nah, untuk rumus ini tuh adalah rumus yang paling sederhana gitu untuk mengukur resiko. Untuk contoh soal bisa di slide selanjutnya. Enggak, kita ke tabel dulu ya. Oke, jadi untuk tabelnya ini adalah gimana sih cara kita mengukur si estimated maximum loss-nya ini. Nah, jadi tuh ada semacam indikator gitu yang menyatakan misalnya indikator 1 itu adalah indikator yang paling sederhana itu, paling nggak berpengaruh. Kalau 5 itu adalah indikator yang paling berpengaruh terhadap perusahaan gitu, resikonya. Sementara kalau untuk tabel frekuensinya itu adalah tabel yang dimana tuh dia menyatakan kira-kira tuh kejadiannya itu posibilitasnya tuh sering terjadi apa enggak gitu. Kalau misalnya enggak pernah jarang terjadi, itu nilainya itu 1. Tapi kalau misalnya terjadi itu nilainya adalah 5 gitu. Nah, untuk mengukur si EML ini kita bisa menggunakan rumus yang tadi si besar kecil resiko ini dikali ke tabel frekuensi. Nah, untuk perhitungannya mungkin di slide selanjutnya aja. Nah, kalau untuk estimated maximum loss ini, kita bisa menghitung dengan cara yang paling sederhana. Misalnya, kalau misalnya ada suatu kejadian di mana tuh kita mengukur nih, oh resikonya itu lumayan gede kalau terjadi ke perusahaan misalnya. Dan dia ini sering terjadi gitu loh, dan yang itu kita kasih 3. Otomatis tuh untuk estimated maximum loss itu adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Kalau misalnya nilainya itu semakin gede, maka berarti adalah kemungkinan terjadinya kerugian itu sangat besar dan juga akan sering terjadi di masa yang akan datang gitu. Sebaliknya kalau misalnya untuk EML-nya kecil, maka itu akan menandakan bahwa EML-nya itu memiliki resiko yang kecil gitu. Atau contoh mudahnya adalah misalnya nih ada seorang wirausahawan gitu. Dia ini punya toko yang terletak di daerah yang rawan banjir gitu. Otomatis kan itu resikonya adalah dari sisi bencana alam gitu kan. Nah, si orang ini tuh dia pengen menghitung nih, kalau misalnya nih andaikan emang bakal terjadi banjir banyak gitu di masa yang akan datang, kira-kira tuh EML-nya dia atau kerugian maksimal dia yang bakal dihadapi itu berapa banyak gitu. Nah, kalau misalnya kita analisis si orang ini atau katakanlah si Budi ini, dia itu bisa ngukur resiko yang pertama tuh dari sisi besar kecil resiko gitu. Nah, kita ini bisa ngukur dari segi kerugian yang mungkin akan terjadi. Kalau di sini tuh saya kasih contoh adalah sebesar 50.000 gitu. Mulai dari kerusakan barang dagangan dan juga biaya perbaikan toko. Nah, untuk frekuensinya adalah misalkan dalam 1 tahun itu bisa terjadi banjir sebanyak 2 kali. Nah, otomatis untuk mengukur si EML ini, kita tuh tinggal kaliin aja. Dari besar resikonya yaitu 50.000 dikali dengan 2. Otomatis estimated maximum loss si Budi ini adalah sebesar Rp100.000 gitu. Nah, dengan EML sebesar ini, maka dia itu harus mempertimbangkan kira-kira resiko 100.000 ini tuh bisa diakalin atau dicegah dengan apa gitu. Misalnya mungkin si Budi ini tuh bisa membeli asuransi banjir buat mencegah resiko kalau misalnya emang terjadi banjir gitu. Minimal dia masih ada yang cover gitu kan untuk biaya-biaya perbaikannya seperti itu. Boleh di next? Oke, jadi tadi adalah akhir dari sesi materi untuk bab 1. Mungkin saya mau kasih kesimpulan bahwa identifikasi risiko itu memungkinkan organisasi untuk melakukan identifikasi terhadap ancaman ataupun peluang yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Nah, setelah ada identifikasi itu kita perlu yang lakuin namanya klasifikasi resiko, yang dimana tuh dia akan membantu organisasi untuk mengelompokkan resiko berdasarkan karakteristiknya. Dan kalau kita udah klasifikasi resiko, itu kita harus ngelakuin yang namanya pengukuran resiko. Di mana tuh kita bisa mengukur resiko atau mengukur dampak dari probabilitas resiko. Nah,
Dengan demikian, maka manajemen risiko itu bakal menjadi fondasi penting nih dalam strategi organisasi untuk mengurangi kerentanannya, meningkatkan ketahanan, dan juga mencapai tujuan jangka panjang yang lebih sukses. Nah, mungkin itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Kori. Maaf. Jadi terima kasih untuk kelompok penyaji ini. Penyaji sangat mendalami ya, istilahnya banyak sekali yang kita dapatkan bagaimana cara menghitung ya. Pertama dia uraikan dulu bagaimana mengidentifikasi masalah dan sebagainya sampai bagaimana menghitungnya ya. Nah, ini sangat bagus ya, kalau saya lihat sangat bagus, detail. Mereka hanya bertiga tetapi cukup benar-benar menguasai lah ya kalau saya bilang. Tapi nanti kalau teman-teman bertanya, apakah kelompok penyaji bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, saya kasih jempol 2. Semuanya udah bagus ya. Baik, kita buka. Tadi rupanya saya tidak menghidupin video saya ya. Tidak saya saya tidak di ke komputer saya. Baik, untuk itu kita buka tanya jawab ya. Kita buka pertama 3 pertanyaan dari kelompok yang lain. Nanti kalau tidak atau bertambah lagi pertanyaan, bisa kita buka lagi 3 pertanyaan. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, udah 3 ya. Boleh, Brilian, pertanyaannya. Ya, baik. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Brilian Saputra dengan NIM 17101679 dari kelompok 7, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan kelompok penyaji sudah menjelaskan terkait bagaimana cara mengidentifikasi risiko, mengklasifikasikan risiko, dan bahkan juga mencapai ke bagaimana cara kita mengukur suatu risiko itu sendiri. Nah, sedangkan itu kan biasanya dalam suatu perusahaan kan itu dipegang atau di-manage oleh manajer risiko tersendiri yang mengatur bagaimana terkait cara mencegah risiko dan hal-hal yang berhubungan dengan risiko dalam suatu perusahaan. Misalkan nih, tapi kan kalau untuk manajer risiko sendiri kan hanya ada terkadang di perusahaan-perusahaan besar ya, dan jarang ada di perusahaan-perusahaan menengah maupun kecil. Menurut kelompok penyaji, peran yang dimiliki oleh manajer risiko ini akan diambil oleh siapa gitu dalam memanage risiko-risiko yang akan terjadi dalam perusahaan gitu. Karena kan kalau nggak ada yang memanage risiko-risiko ini kan juga pastinya bakal berdampak besar ya untuk perusahaan tersebut gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Brili. Selanjutnya Dinda. Baik, terima kasih kelompok penjaji. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Virgia Yolandira dengan NIM 1710621009. Saya dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan kelompok penyaji menjelaskan tentang beberapa teknik dalam pengukuran risiko. Itu kan ada 7. Nah, lalu menurut kelompok penyaji sendiri nih, bagaimana sih sebuah organisasi atau sebuah perusahaan ini dapat memilih teknik pengukuran risiko yang paling sesuai dengan tepat sesuai kebutuhan dan karakteristik mereka sendiri. Nah, dan bagaimana nih sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ini dapat mengintegrasikan hasil dari hasilnya tuh dari sebuah teknik pengukuran ini untuk membangun strategi yang tepat dan konversif untuk perusahaan mereka. Sudah jelas? Oh, udah jelas Dinda. Makasih pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Fidel. Oke, makasih Azra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidelia Syamila dengan NIM 17106211064 dari kelompok 4. Mau nanya nih, tadi kan Vira ada bilang kalau misalkan mau ngambil keputusan tuh nanya dulu nih ke pemangku kepentingan. Nah, sebenarnya tuh pemangku kepentingan utamanya itu dalam manajemen resiko itu terlibat nggak sih, dan sejauh apa mereka terlibat dalam pengambilan keputusannya? Terima kasih.
Oke, makasih Fidel atas pertanyaannya. Karena udah 3, kita izin diskusi dulu ya, Bu. Ya, oke. Pertanyaan dari Berlian Dwi Saputra ya. Tidak semuanya di dalam perusahaan ada manajer risiko. Nah, ya. Nah, makanya ditanya Berlian, jadi siapa yang menanganinya? Kalau perusahaan besar sudah ada manajemen risikonya. Nah, nanti dijawab sama kelompok penyajinya ya. Nah, kalau nggak ada manajernya gimana? Siapa yang menanganinya? Harusnya ada kan? Nah, siapa? Gitu ya. Pertanyaan dari Dinda. Cuma ketangkap satu saya ya. Bagaimana perusahaan mengukur risiko tersebut ya, kalau salah ya Dinda ya. Iya, Bagaimana? Bu. Nah, Bagaimana iya, pengukurannya itu sama bagaimana sih sebuah perusahaan ini mengintegrasikan hasil dari pengukurannya itu, Bu? nah, artinya sudah dapat risiko tadi, bagaimana sih mengintegrasinya atau menerapkan dari risiko-risiko yang sudah dicatat tadi ya. Intinya Iya, Bu. gitu ya Dinda ya. Iya, betul. Nah, tadi kan macam-macam, ada checklist, ada apa dari setiap bidang membuat ininya apa risiko-risikonya. Nah, setelah dapat gimana cara penerapannya, gitu ya. Kalau Fidelia tadi apa nggak begitu nangkap saya. Sejauh mana pemangku kepentingan utama itu ikut andil dalam pengambilan manajemen risiko keputusan. Pemangku apa? Pemangku kepentingan utama, Bu. Oke. Apakah ikut menentukan keputusan gitu ya? Oke. Saya izin jawab pertanyaan dari Fidel dulu ya. Ya, silakan. Jadi kan pertanyaannya tadi sejauh mana keterlibatan dari pemangku kepentingan utama dalam proses manajemen resiko. Jadi setelah saya cari-cari tadi, pemangku kepentingan pada manajemen resiko itu menurut Praxis Framework itu ada tiga tingkatan. Yang pertama yaitu staff, kontraktor, dan penyedia yang melakukan pekerjaan. Yang kedua ada individu dan kelompok yang dipengaruhi oleh adanya pembuatan output atau outcome. Yang ketiga itu ada pemilik pelanggan atau penyandang dana organisasi itu sendiri, dan ada 4, dan yang keempat itu undang-undang, regulator, dan badan pemerintah. Jadi pemangku kepentingan tersebut kalau misalkan mereka memutuskan dengan waktu yang tepat dan sesuai pada semua tingkatan organisasi, memastikan manajemen resiko itu tetap relevan dan mengikuti perkembangan. Nah, keterlibatan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk cukup terwakili dan diperhitungkan sudut pandangnya dalam menentukan kriteria resiko. Dalam hal pengambilan keputusan terkait resiko, pemangku kepentingan utama itu harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan perspektif mereka dalam menentukan kriteria resiko dan memilih strategi mitigasi yang tepat. Jadi jawabannya intinya adalah pemangku kepentingan itu harus terlibat ya, Del. Apakah sudah terjawab? Oke, sudah Azra, terima kasih. Sama-sama. Oke. Oke, baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Brilian. Tadi Brilian nanya, kalau misalnya andaikan di sebuah perusahaan kecil gitu, itu nggak ada manajer resikonya. Siapa sih berperan akan pengelolaan resiko itu gitu kan? Nah, kalau menurut kelompok kami, yang akan berperan itu adalah pemilik dari perusahaan itu atau
CEO perusahaan itu gitu. Jadi dia itu yang akan berperan dalam mengelola risiko yang akan mungkin terjadi gitu. Atau mungkin saya beri contoh kasus gitu dari misalnya UMKM industri fashion kecil gitu. Itu kan dia nggak ada struktur yang tetap gitu kan ya. Paling kayak cuma ada pemilik sama karyawannya aja gitu kan. Nah, biasanya tuh kalau misal untuk UMKM gitu, itu mereka bisa mengelola risiko itu dari uh, si pemiliknya gitu. Jadi pemiliknya itu yang berperan dalam pengelolaan resikonya. Kalau misalnya andaikan nih si pemilik ini mau membuat sebuah usaha fashion atau baru mau bikin usaha fashion, itu dia bisa yang namanya tuh mengelola resiko atau resiko kerugian itu dengan cara misalnya awal-awal dia riset pasar, terus identifikasi nih, kira-kira resikonya apa aja gitu. Dan apa yang bakal bikin dia itu nggak bakal rugi atau minimal gitu ruginya di masa yang akan datang gitu. Atau mungkin misalnya nih dia mau bikin outlet fashion yang offline atau secara fisik. Nah, dia itu bisa meminimalisir resiko dari misalnya andaikan ada bencana alam atau kebakaran gitu dengan cara mendaftarkan brandnya dia itu ke asuransi asuransi perumahan gitu untuk mencegah risiko terjadi. Jadi mungkin kalau dari sisi organisasi kecil itu bisa dari si pemiliknya aja yang memainkan peran gitu buat mengatur resiko tadi seperti itu. Oke, Vira, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Dinda. Tadi dari kan ada berbagai macam cara pengukuran dan gimana cara kita menentukan pengukuran yang tepat yang bisa kita gunain. Yang pertama itu kita bisa identifikasi dulu dari tujuan dan kebutuhan kita. Jadi kita bisa ngelihat kita ini mau mencari tahu apa. Misalnya kita mau mengukur dari risiko finansial atau operasional atau risiko lainnya. Nah, nanti ketika kita udah tahu apa yang mau kita cari, kita bisa milih pengukuran apa yang sesuai dengan tujuan kita. Terus kita juga bisa meninjau karakteristik bisnisnya. Kita nyesuaiin lagi, kayak tadi kan udah diidentifikasi, kita bagi-bagi risiko ini masuknya ke klasifikasi apa, kemudian kita bisa milih pengukurannya. Terus juga kita bisa dilihat dari data apa yang kita punya yang sesuai dengan rumus tadi pengukuran dari risikonya. Jadi kalau untuk menentukan metode pengukuran apa, yang pertama kita identifikasi dulu kita mau tujuannya apa dan data apa yang kita bisa punya untuk diukur. Terus yang terakhir, gimana cara mengintegrasikan dari hasil pengukuran tersebut. Nah, dari hasil pengukuran tersebut itu biasanya kita bisa dapat hasil finalnya gimana dari resikonya. Misalnya suatu resiko itu terjadi, kemungkinan suatu terjadi itu kita bisa mengantisipasi terlebih dahulu dengan membuat berbagai macam cadangan resiko kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin, boleh. Belum ada, Kak. Kurang lebih kayak gitu jawabannya, Dinda. Oke, makasih. Tapi tadi kayaknya yang untuk integrasinya dulu sih kurang nangkep. Ya, nanti akan hasilnya pas sudah dapet itu udah dihitung belum sih? Sudah terjawab semua? Ya, Nenek lagi ngajar. Bagaimana? Apakah sudah terjawab semua dari pertanyaan tadi?
Sudah terjawab, tetapi punya Dinda tadi dia ada 2 pertanyaan dan yang satu lagi belum terjawab, Bu. Oh iya. Untuk tadi yang gimana mengintegrasikan hasil dari teknik pengukurannya, itu tuh ada berbagai cara. Kayak tadi kan kayak kita udah mengukur, terus ada hasilnya. Nah, dari hasilnya itu kita bisa identifikasi lagi langkah apa yang bisa kita ambil dan kita memprioritaskan risiko-risiko tersebut untuk kita pilih tahap selanjutnya dari tindakan selanjutnya. Kita juga bisa dari hasil pengukurannya itu kita juga bisa membuat peta risiko dari urutan risiko terberat sampai terendahnya untuk menentukan tindakan selanjutnya. Dan terakhir setelah kita bisa mengetahui resiko apa yang mungkin terjadi dan tindakan selanjutnya yang bisa kita ambil, kita bisa mengimplementasikan dari tindakan tersebut jika risiko tersebut terjadi. Dan setelah kita mengimplementasikan strategi tersebut, jika resiko tersebut terjadi, kita bisa memonitor dan mengevaluasi lagi apakah tindakan kita terhadap resiko tersebut itu sudah berhasil atau belum. Seperti itu, Dinda. Oke, makasih Sekar. Makasih juga kelompok penyaji. Ya, sebenarnya ya manajemen risiko itu kalau dalam satu perusahaan tidak ada, maka setiap bagian itu punya tanggung jawab. Ya, misalnya bagian keuangan tanggung jawabnya apa, produksi tanggung jawabnya siapa. Nah, nanti di akhir periode seorang manajer, bukan kalau ada manajer risiko ya, seorang manajer mungkin manajer keuangan, dia berkumpul menjadi satu, manajer produksi, nah membicarakan risiko yang dihadapi dalam tahun ini dan dia memprediksi risiko yang akan datang. Nah, untuk satu perusahaan seharusnya ada manajemen risiko. Jadi kita bisa berpatokan dari analisis tersebut, kira-kira tahun depan yang jadi apa. Pengalaman kemarin kan ada pakai checklist tuh katanya kan, setiap bidang bagian menceklis kira-kira risikonya apa aja. Bagian produksi tiba-tiba ada banjir, hujan, bocor, itu kan risiko juga. Sehingga dia tidak bisa memproduksi. Atau bagian-bagian produksi barang selalu datang terlambat. Sehingga pemesanan barang dari perusahaan lain itu akibatkan terlambat ya. Nah, itu semua harus diprediksi, dibuat checklist bahwa kenapa keterlambatannya dan berapa hari pengiriman barang tersebut bahan mentah ya ke tempat kita. Nah, itu harus dibuat checklistnya ya. Jadi makin sebanyak-banyaknya bidangnya ada manajernya nanti berkumpul, di situ dia memutuskan kira-kira risiko apa yang dihadapinya. Nah, kalau ada bagian risiko, dia sangat senang sekali. Apakah risiko ini kita biayain sendiri dengan menahan laba? Setiap tahun kan ada laba, kita tahan. Jadi kalau ada risiko ini kita tahan sendiri. Atau kita sebut risk retensi, risiko yang ditangani oleh perusahaan itu sendiri. Atau itu tadi, apakah kita ngambil ahlinya di dalam hal itu, yaitu ke perusahaan asuransi, misalnya ya. Risiko kebakaran, perusahaan asuransi ada, suruh tanggalin ini. Risiko kehilangan bisa juga. Bahkan penyanyi aja ada risiko asuransi suara. Nah, itu penyanyi-penyanyi ya banyak. Jadi kalau sampai suaranya nggak bisa bagus lagi, dia tetap mendapat asuransi dari suara tadi kita suara kan nyanyi kan berjerit-jerit dan sebagainya. Nah, artinya memang sangat penting risiko itu harus manajer risiko itu harus ada. Apalagi nanti kalian ini kan bisnis digital ya. Nah, bisnis digital itu sebenarnya karyawannya nggak banyak ya. Kalau saya pikir startup itu kan banyak, tidak ada banyak. Lima jangan diganggu, nah. Banyak karyawan, tidak perlu banyak karyawan.
ya kan, bisnis digital itu apa, startup itu, tapi dia ada bidang-bidangnya juga, siapa yang menangani ini, siapa nama ini, kalau terjadi klaim dari perusahaannya, kita kirim barang, ternyata barang dikembalikan, bagaimana bertanggung jawab menanggulanginya, atau kita ngirim barang ke suatu daerah atau negara lain, ternyata harusnya tepat 4 hari, ternyata tidak 4 hari, jadi 6 hari, barang yang kita kirim itu busuk dan sebagainya. Nah, itu adalah yang menanggungnya adalah perusahaan asuransi. Makanya kita nanti ujung-ujungnya melarikan ke perusahaan asuransi untuk menanggulangi resiko, bukan resiko itu ya, resiko misalnya kesehatan, resiko apa itu pasti ada di satu perusahaan. Itu tambahan sedikit. Jadi kalau Dinda sudah ya tadi ya. Nah, semua bidang harus bertanggung jawab atas resiko-resiko yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kalau tidak ada manajer risiko, kalau ada manajer risikonya enak, semuanya kita serahkan, dia menganalisis bagaimana membiayainya, bagaimana supaya risiko ini tidak melebar. Kita lihat kasus yang itu loh, apa tuh yang tas yang dulu di Jawa tuh ada tempat tas apa ya, bukan Cibaduyut, di daerah Jawa ya, sehingga sekarang tidak lagi bisa produksi karena tanahnya itu melepuh, keluar cairan, istilahnya cairan-cairan yang mengganggu kehidupan orang-orang di sana. Nah, itu karena risiko dari K3-nya tidak diperhatikan ke lingkungan. Akibatnya semua masyarakat di kota itu menghadapi risiko tersebut. Apa ya, kalau saya kalau jalan gitu ke Surabaya mencari tas sekitar situ, sekarang udah ditutup jalanannya. Istilahnya kampungnya tertutup, tidak bisa kita lalui. Dulu terkenal sekali tas yang kita beli dari bukan Cibaduyut, kalau Cibaduyut sini ya, di daerah-daerah kita di sini ya. Apa nama perusahaan. Nah, itu dia tidak memperhatikan K3-nya, risiko-risiko K3-nya. Oleh karena itu pemerintah sering mengecek perusahaan-perusahaan tersebut gimana, apakah ada risikonya. Kemarin saya dengar kalau nggak salah tuh berita dari Jawa Barat, satu kampung, saya lupa kampungnya, airnya, sumur airnya itu bau minyak bensin atau solar gitu ya. Saya dengar sambil nyupir ada beritanya. Jadi rupanya bensin yang Pertamina itu SPBU ya, sumur itu bocor meresap ke penduduk. Jadi penduduk tidak bisa mengambil air itu untuk dimakan. Jangankan dimakan, untuk menyuci aja katanya bisa kebakar. Ada ininya ya. Nah, itu bisa dituntut perusahaan yang SPBU itu. Tapi nggak tahu kelanjutannya karena sambil mendengar, wah ini berarti dia tidak memperhatikan K3 tadi, risiko dari pembuangan atau bocor-bocor dari limbah tersebut. Itu ya, itu tambah sedikit. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan, masih berapa menit? Kita kan 9.40 sebenarnya selesainya ya. Terdaftar 9.50, tapi 10 menit itu adalah jeda satu SKS-nya itu ke SKS satunya 10 menit. Jadi boleh kalau misalnya 9.50 boleh, 9.40 boleh. Mungkin ada yang mau bertanya lagi mengenai perhitungannya? Ada yang mau bertanya nggak? Ayo, penyajinya ada senyum-senyum nih. Azahra, Sekar, Vira ya. Sudah, ayo pada bertanya. Kalau enggak, alhamdulillah enggak ada yang nanya. Nanyanya nanti aja. Ada yang takut ya. Ada yang takut gini, kamu maju, ayo kita kejar. Jangan, kita sama-sama menimbah ilmu di sini, saling memberikan pendapat ya. Jangan kesinggung, misalnya tadi sama Vira menjelaskan kurang tepat, mungkin ada teman lain bisa membantu jawabannya. Ini loh kalau menurut kami begini-begini bagus.
itulah diskusi yang bisa hidup ya. Kan kita metode pembelajarannya berpusat kepada siswa. Jadi semuanya kegiatannya siswa yang bertanya, ada yang bisa memberi jawaban, dosen cuma sebagai promotor atau cuman inilah ngarahannya. Makanya saya minta PPT-nya kirim secepat mungkin biar saya baca gitu. Ternyata enggak juga. Ibu, mohon maaf ini bukan keluhan ya, tapi undang-undang seorang ibu. Ngajar sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu. Hari ini sampai jam 20.50. Saya bilang gila nih, jadwalnya padat merayap ya. Kalau padat ngebut nggak apa-apa, padat merayap. Habis ini, habis ini, habis ini. Saya makanya belum bisa online, belum bisa mengatur kalau kita mau offline. Ya, kalau offline kan harus semuanya offline. Tapi apakah bisa 4 kelas dalam sehari? Nah, itu perlu dipertimbangkan juga, perjalanan jauh dan sebagainya. Itu resiko rumah jauh. Ya. Nah, juga untuk ini pada di rumah atau di kampus sudah? Ada kuliah di kampus hari ini? Online semua, Bu. Wah, alhamdulillah. Jangan sampai kayak kemarin anak-anak pendidikan bisnis ya, kami manajemen resiko juga, oh salah. Dia katanya pagi, bukan kurikulum, kajikul. Pagi sama saya online. Kemudian jam berapa sama Pak Usli offline. Kemudian nanti online lagi. Terus saya bilang, wah itu yang berat. Beratnya mahasiswa yang berat ya. Sehingga dia tidak menghidupkan videonya. Saya bilang, ini kenapa kok bisa ibu sendiri yang ceramah kalian nggak ada videonya? Yaitu tadi, kami dari jalan Bu, masih gini. Dia tunjukkan memang di motor mau diapakan kan. Saya bilang harus lebih pagi ke kampusnya. Jadi pakai ininya kampus, apa istilahnya pulsa kampus, wifi kampus. Pagi-pagi, mulai jam 8, artinya kamu sudah jalan kalau ada yang offline. Ya, kalau ini syukur berarti tenang baik-baik di rumah ya, nggak minta uang jajan sama orang tua, masih tetap di rumah makannya di rumah. Kalau yang di rumah ya, kalau yang kos ya itu tadi. Baik ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ini ada juga yang tidak menghidupkan videonya nih. Sekar Ayu mana? Sekar Ayu, Fariza, Fariska, ya. Tuh baru kelihatan tuh wajah-wajah cantik dan gantengnya ya. Bintang, Ananda Rizky, Muhammad Fitri Alamsa, Adik Ilhamullah, Haris Akbar, Sekar Ayu. Nah, nggak kelihatan nih. Gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan. Adik mau bertanya, Adik. Nah, ini Haris. Kenapa kepala kamu di ini perban? Iya Bu, habis kecelakaan. Innalillah. Nah, kecelakaan motor ya, hati-hati ya. Ada risikonya loh bawa motor cepat nyampe ke kampus atau cepat di perjalanan, tapi ya itu tadi, jangan sampai kita sudah ada asuransi kita ngebut-ngebut. Padahal tidak boleh ya. Nah, hati-hati, lain kali bawa motor kecelakaan motor kan? Enggak? Iya Bu. Oke, Haris, hati-hati. Semoga lebih hati-hatilah. Karena mahasiswa kami pernah dia PKM di sekolah Jakarta Timur, rumahnya di Bekasi, dia bawa motor sampai di sekolah tidak sampai-sampai ya kecelakaan di jalan karena rumahnya jauh. Ya. Itu yang risiko. Kita bilang dimanapun ada risiko. Semakin tinggi jaraknya, semakin jauh ininya, maka risiko itu akan kita tanggulangin ya, atau lebih besar daripada risiko yang kecil. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau tidak, bagaimana PJ-nya nih? Apakah kita harus foto dulu? Iya, Ibu. Saya izin SKS. Jam 9.41 ya, atau jam kalian? 1, 2, 3. Ya, terima kasih Fatin. Nah, patin ini kayak ikan patin gitu ya, harusnya lincah ya ikan patin. Baik, saya bercanda ya, jangan dimasukkan di hati.
Tadi juga rupanya saya tidak menghidupin video. Oh, rupanya kabelnya ini nggak saya masukkan ke dalam komputer saya ya. Jadi nggak bisa, kok nggak ada video saya ya rupanya ini. Mohon maaf ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap Alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok penyaji yang telah serius dan bersusah payah untuk menyajikan bahan-bahan yang dipresentasikan. Mudah-mudahan hari besok, minggu depan, penyaji yang akan datang lebih baik lagi, ya. Jangan lebih turun, tapi lebih baik lagi dibandingkan teman-teman yang lain. Baik, saya izin live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Terima kasih, Bu.